Ada juga statement dari pengacara Jokowi itu bahwa kalau ditunjukkan ijazah Jokowi, ada 2 poin ya, akan terjadi chaos, kerusuhan, kegaduhan. Ini namanya Solo Gate, saya bilang ini. Bukan Solo Gate, ini bahaya ini. Semuanya bentar lagi akan terkuak ini asli. Mau jalan Pramuka dicetak di situ, aduh ngeri banget ini. Ini Jokowi masih seorang presiden. Ya. Bayangkan kalau dialog itu ternyata penipuan, kebohongan publik. Ya, bayangkan masih seorang presiden. Dampak. Kita sudah memeriksa, melihat ya, apakah ada versi analognya di perpustakaan di Malioboro. 4 tahun 50 memang lancar. Tuh Gajah Mada 3169 mahasiswa baru. Cuma begitu doang. Cuma pengumuman apa? UNS terima 2000. Kita live lagi ya, menceritakan kemarin ya betapa tertekannya ya. Saya tiba juga ya dengan kondisinya Pak Kasmujo ya. Ada kebiasaan Rizmon Sianipar kalau sudah membuat konten, kemudian dia membuat framing-framing atau judul-judul yang kadang-kadang memang terkesan kita seperti penasaran. Seolah-olah ada bukti-bukti baru, ada fakta-fakta baru yang kemudian membenarkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi jangankan semua video atau konten-konten yang dia share secara live, semua rekaman-rekaman termasuk ketika dia melakukan analisa secara digital forensik, semua sudah terbantahkan. Belakangan, nampaknya Bang Rizmon kehilangan dan kehabisan ide konten untuk kemudian mencari bukti-bukti atau fakta-fakta baru bahwa Pak Jokowi tidak pernah lulus di UGM dan memang tidak memiliki ijazah. Nah, yang terjadi justru Rizmon menjadi bahan tertawaan. Di saat live, dia berkunjung ke koran Kedaulatan Rakyat. Di saat live, dia pergi ke lokasi KKN-nya Pak Jokowi. Di saat live juga, dia mencoba untuk menelusuri benarkah bahwa ijazah Pak Jokowi itu diterbitkan di Jalan Pramuka, Jakarta. Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini aku kepingin memberikan sajian informasi ke teman-teman ya, secara santai saja, kita nggak perlu terlalu serius. Aku mau mengajak ke satu kanal YouTube miliknya Bang Rizmon Sianipar. Kenapa aku lebih cenderung untuk kemudian mengajak kita semua? Ya terserah, Anda bisa like, Anda bisa komen, Anda bisa subscribe, itu urusan Anda. Tapi yang jelas saya ingin membuat semacam perbandingan saja. Ada hal-hal yang menurutku kadang-kadang ini menjadi sebuah cara-cara licik yang dimainkan oleh Bang Rizmon Sianipar dalam rangka menggiring opini, menggiring kepada subscribernya, bahkan mungkin juga kepada publik secara umum, agar kemudian mempercayai yang namanya Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu. Mulai dari persoalan font, persoalan foto, tata letak tulisan, sampai dengan lembar pengesahan skripsi yang bermasalah, tanda tangan. Begitu juga dengan adanya kejanggalan yang konon tidak ada desa yang berkaitan dengan lokasi KKN-nya Pak Jokowi. Begitu juga dengan koran Kedaulatan Rakyat yang ada masalah yang ditampilkan oleh Bareskrim. Dan terakhir adalah soal lokasi di mana ijazah Pak Jokowi diduga itu diprint atau dicetak, yaitu yang kita kenal atau yang dipopulerkan oleh mereka sebagai daerah Salemba, tepatnya di Jalan Pramuka. Nah guys, semua cara-cara dan strategi yang dimainkan oleh Bang Rizmon ini memang nampaknya cuma sekadar menggiring opini untuk kemudian membuat dia seolah-olah menemukan sesuatu yang baru. Padahal semua yang dia lakukan itu juga adalah bagian dari strategi dia. Selain untuk mendapatkan cuan di YouTube, mendapatkan perhatian, dia juga ingin menegaskan bahwa apa yang dia lakukan selama ini dalam konteks penelitian adalah benar adanya.
Tapi memang juga ini strategi licik yang dimainkan oleh Bang Rismond untuk menghindar tantangan dari Bang Joshua, salah seorang pakar digital forensik yang ada di Indonesia. Belakangan Bang Rismond menantang Joshua untuk kemudian face to face bertemu di Jakarta. Karena sebelumnya juga Bang Joshua mengajak untuk bertemu face to face walaupun hanya berduaan itu di Yogyakarta. Kemudian lanjut dalam konteks WA-WAan dan terakhir ada pertemuan yang diagendakan melalui Zoom, tapi 2 kali undangan dari Bang Joshua dan teman-teman itu tidak dihadiri oleh Rismond Sianipar. Nah, akhirnya Rismond di setiap podcast menyatakan kepada media-media yang dia ikuti, dia sampaikan kalau ada yang ingin berdebat dengan dia, ingin mendiskusikan tentang ijazahnya Pak Jokowi, mari face to face datang ke Jakarta. Tentu ini singgungannya kepada Bang Joshua. Yang bilang itu suruh datang ke Jakarta ya, face to face kalau berani, jangan di komunitasnya aja ya. Sayangnya nomor WA Bang Joshua itu kemudian diblokir oleh Rismond Sianipar. Sehingga itu Bang Joshua mengkonfirmasi, silakan saya akan datang ke Jakarta, di mana lokasi. Tentang 1 berarti diblokir. Hubungi saya Lai. Ini tanggal 6 bulan 3 Maret. Kan gitu. Nah kemarin di WA, halo Lai, saya ke Jakarta minggu ini, mau ketemu di mana kita berdua, katanya mau face to face. Ayo guys. Sampai di sini berarti Bang Joshua itu tidak takut untuk kemudian terkait tantangan yang diajak oleh seorang Rismond Sianipar. Nah, saya coba tunjukkan ya komunikasi saya dengan Rismond ya. Karena dia nggak hadir di sini ya, jadi mungkin supaya kelihatan faktanya lah. Tujuan saya apa sih sebenarnya? Ya. Pertama perkenalan ya, saya salam kenal, saya Joshua ya, Horas Lae dulu ya gitu ya. Karena kita orang Batak jadi kita menghargai lah sama orang Batak gitu ya. Saya ingin berdiskusi sama Lae soal temuan Lae terkait ijazah Jokowi gitu ya. Oke Lae, nanti lagi nyetir gitu ya. Kemudian siap Lae, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya Lae ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya Lae berencana mengundang Lae di forum kami ya, forum FGD DFIS, Digital Forensic dan Information Security, Infosec ya. Secara online via Zoom ya. Banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Lae gitu ya. Ya di video YouTube-nya lah ya. Jika Lae bersedia dan ada waktu di minggu ini, kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Bulan Maret lah pastinya ya. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Lae tersebut, termasuk teman saya Bang Prastowo. Jadi awalnya memang kan dia membandingkan dengan ijazah kolega saya yang ada di UGM, Bang Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya. Karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya teman-teman yang ada di UGM gitu ya. Ketika tantangan itu sudah muncul lagi, Rismond dengan gaya khasnya yaitu lari dari Bang Joshua, itu kemudian beranjak menuju ke Jawa Tengah, ke Solo, ke Yogyakarta untuk seolah-olah melakukan penelitian. Dan penelitian yang aku pernah bikin video yang aku anggap lucu juga. Belum selesai penelitian sudah membuat kesimpulan. Belum selesai untuk melakukan analisa lebih jauh sudah menyimpulkan bahwa Jokowi memiliki ijazah palsu. Dan yang pasti semua itu adalah bohong dan tidak benar. Nah guys, ayo kita lihat. Ini kanal YouTube-nya Bang Rismond ya, Balige Academy. Anda bisa lihat ini live-nya beliau ya. Aku agak sedikit merasa lucu saja ketika dia membuat postingan live berkaitan dengan keberadaan Koran Kedaulatan Rakyat yang mempertanyakan apakah benar tulisannya Pasa atau Puasa, yang seharusnya Pasa ya. Dan ternyata faktanya di situ di Kedaulatan Rakyat memang tulisannya adalah Puasa, karena mereka menilai tulisan Puasa itu keliru sebagaimana yang diperlihatkan oleh Bareskrim. Dan ketika ke Perpustakaan Yogyakarta, benarlah bahwa itu Puasa. Tapi sudah, setelah dari sini nampaknya cepat-cepat dia membuat postingan baru lagi ya, karena memang temuannya yang berkaitan dengan ini terbantahkan ya. Jadi dia dipermalukan sendiri oleh postingan live-nya. Sekarang kemudian dia di beberapa saat kemudian setelah dia live ini, di hari yang sama, dia langsung cepat-cepat mengalihkan isu berkaitan dengan Betur Suryadi yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu dari Pramuka Salemba ya, dicetak di sana gitu. Jadi dia mulai kemudian ngoceh-ngoceh di sini, bicara-bicara ya kan. Nah kemudian di Jakarta dia OTW bertemu saksi ijazah ya. Ini dia mengatakan OTW bertemu dengan saksi ijazah Pramuka Salemba.
Nah, aku kepingin lihat ini guys. Ijazah yang katanya diproduksi dari Salemba. Nah, kita lihat ya. Katanya mau bertemu dengan saksi, tapi sampai dengan habis live dari Bang Rismon itu tidak bertemu dengan saksi ya. Jadi dia tidak bertemu dengan saksi. Memang judulnya dia tulis di sini adalah OTW bertemu saksi ijazah Pramuka Salemba. Jadi ada saksi yang katanya mencetak ijazahnya Pak Jokowi. Tapi memang nggak ada gitu. Jadi dia main clickbait ya, judul gitu, hanya untuk kemudian membuat orang yang penasaran apakah benar. Jadi zong, ternyata tipu muslihatnya khas dari seorang Rismon Sianipar terjadi lagi. Nah kan gitu. Nah kemudian dia bikin apa ya, satu konten lagi, bertemu dengan rakyat yang tentu rakyat yang sudah satu paham dengan dia gitu kan, tentang ijazahnya Pak Jokowi itu harus diperlihatkan ya. Ini pintar juga dia cara memainkan. Terus terang jelek. Udah itu Maunya ditunjukkan. Maunya ditunjukkan biar rakyat jelas. Jangan sampai seperti ini berlarut-larut. Ya. Terus negara juga nggak bisa damai. Orang ini, bapak ini akan berbeda kalau bertemu dengan saya guys. Misalnya saya yang akan memberikan coaching duluan ya, semacam pencerahan bahwa kisru ijazah palsu itu semua terbantahkan dan bla 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 gitu. Nah tentu dia pasti akan berubah pikiran, maka dia tidak akan menjawab seperti ini. Walaupun ini jawabannya agak lebih moderat guys ya. Nah jadi beginilah cara-caranya Bang Rismon untuk kemudian memframing ya. Jadi dia live mencari cuan di situ, cari saweran, sekaligus rakyat yang dia temui memang rakyat yang memang sudah pasti adalah orang-orang yang mendukung gerakannya Bang Rismon dan kawan-kawan. Dan ini kemudian akhirnya memframing lagi bahwa Pak Jokowi itu semakin tersudutkan. Padahal suara ini juga sangat sedikit guys. Oke, di video selanjutnya juga dia bicara soal Jokowi merasa dikriminalisasi. Tunjukkan ijazahmu, bukti. Oke, ada juga statement dari pengacara, bukti alumni UGM gitu ya. Dia mengkritik statement dari pernyataannya salah seorang atau mungkin sebagian dari lawyernya Pak Jokowi yang menganggap bahwa yang mereka lakukan ini kriminalisasi terhadap Pak Jokowi, karena dalam logikanya teman-teman kuasa hukum Pak Jokowi, ketika Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, tidak ada unsur pidana di sana, maka ketika kemudian ini masih diulik-ulik terus, maka menurut kuasa hukum ini bagian dari kriminalisasi. Iya sih, di satu sisi logika itu tepat gitu, walaupun kemudian dibantah oleh Rismon Sianipar. Oke ya guys ya. Nah di video selain itu juga Bang Rismon Sianipar mulai membahas soal fitnah Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon ada yang orkestrasi gitu kan, ya kan? Dia bilang mau bertemu di sini, dia bilang mau bertemu dengan salah satu saksi Salemba. Mencari saksi, mudah-mudahan datang, katanya menuju lokasi. Ya kita tunggu, mudah-mudahan datang terkait dengan. Ini tetap framing saja gitu. Ujung-ujungnya sampai dengan akhir ya guys ya. Sampai dengan akhir dari video ini ya hanya mereka bertiga, Michael Sinaga dan Pak Yohanes dan siapa itu ya. Mereka nggak penting soal akan bertemu atau tidak. Mereka juga tahu ya paling nggak jadi bla bla. Tapi kepentingannya adalah konten supaya berkesinambungan dan berterus ya. Jadi berkelanjutan untuk kemudian ide-ide tentang bagaimana merusak namanya Pak Jokowi. Padahal yang dia lakukan semua ini yang secara live dan lain-lain sebagainya itu semuanya nonsen, itu tidak penting, tidak ada yang bisa dibilang bahwa apa yang dia temukan sesuatu yang baru dan menegaskan bahwa Jokowi memiliki ijazah palsu, itu nggak ada. Semua adalah framing-framing dan cara-cara yang sangat licik dan parahnya lagi melibatkan rakyat. Ya tentu bagi teman-teman yang sudah sangat mengenal cara dan tindakan Rismon dan kawan-kawan ini, yang tentu membela Pak Jokowi, akan menertawakan hal tersebut dan merasa biasa-biasa saja gitu. Dan mereka yang mendukung Rismon Sianipar ya pasti juga akan memberikan penghormatan, memberikan rasa salut, memberikan apresiasi, mendukung sepenuhnya. Nah,
Oke, ketika dua kubu ini tetap berkelanjutan, is okay, pasti akan kelihatan mana yang lebih besar dan mana yang lebih sedikit atau sebaliknya. Tapi problemnya adalah yang kasihan, rakyat yang memang secara umum sebenarnya mereka tidak terafiliasi dengan Pak Jokowi, tidak terafiliasi juga dengan kelompoknya Rismon Sianipar. Tapi mereka ada dua, ada orang yang apatis, ada orang yang akan terjebak pada tafsir keduanya gitu. Ya syukur-syukur kalau tafsir yang mereka pahami bisa sangat positif ya. Kalau terjebak pada framing-framing jahat yang dimainkan oleh Rismon dan kawan-kawan, kan akhirnya banyak lagi korban yang bermunculan, yaitu korban salah sangka, korban prasangka buruk, korban yang mendelegitimasi orang yang sudah kuliah, orang yang memiliki ijazah, yang sudah diresmikan, yang sudah disahkan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten, berwewenang. Sementara ada kelompok kecil seperti Rismon dan kawan-kawan ini yang justru menggunakan strategi politik mereka untuk kemudian menjatuhkan nama besar seorang Joko Widodo. Ini yang menurutku adalah sangat disayangkan. Nah ini guys ya, menurutku adalah cara-cara dari Bang Rismon Sianipar yang perlu kemudian menjadi pembelajaran publik ya, menjadi pembelajaran juga buat saya secara pribadi dan teman-teman siapa saja yang menyaksikan video ini. Anda harus kemudian secara cerdas mempelajari bahwa mereka tidak hanya sekedar peneliti, mereka tidak hanya sekedar politisi, tidak sekedar orang yang anti Jokowi, tapi mereka adalah konten kreator. Mereka adalah orang yang pemburu cuan di YouTube. Makanya kalaupun mereka percaya diri bahwa mereka tidak dibayar, mereka tidak mendapat duit dari bohir manapun, mereka tidak pernah kemudian diorkestrasi oleh kelompok siapapun, iya, karena memang mereka juga mencicipi cuan yang diberikan oleh YouTube hanya dengan mengambil upah atau uang dengan cara menjatuhkan orang lain. Dengan cara menghina Pak Jokowi, mereka dapat cuan. Dengan cara melecehkan Pak Jokowi, mereka dapat saweran. Dengan cara mendiskreditkan Jokowi bersama keluarganya, maka mereka pun mendapatkan kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke sana kemari. Ini yang menurutku juga, ya ini hak demokratis, ini opini yang perlu dihormati, tapi sayang sekali yang dia lakukan bukan sesuatu yang benar. Kalaupun memang ada kebenaran, kalaupun memang ada fakta-fakta yang bisa dibuktikan, kalaupun video-video yang dia share baik secara live maupun rekaman itu ada bukti-bukti baru dan benar-benar itu benar, itu sesuatu yang perlu kita apresiasi. Sayangnya live yang dia lakukan, semua asumsi-asumsi yang dia mainkan semuanya dipatahkan. Semuanya itu tidak punya dasar, tidak punya alasan, dan bahkan bisa dikategorikan pembohongan dan juga pembodohan publik. Guys, menurut kalian bagaimana? Apakah cara-cara yang dilakukan oleh Rismon Sianipar ini tepat? Kalau kurang, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau menurut kalian juga ada tambahan informasi, silahkan tulis di komentar juga. Ini video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang berkenan, berikan kritik dan juga saran. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga.